Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenankan, saya Ainda Lihawa SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Gentumaraya, Kabupaten Gorontalo Utara, akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya perkenalkan dulu fasilitator saya, yaitu Abdul Gufron SPD, dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Munawir Patilima SPD, yang selalu memberikan arahan, bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan setiap tugas-tugas yang ada di modul. Dalam tugas koneksi antar materi kali ini adalah memberikan refleksi tentang pembelajaran yang sudah saya dapatkan pada modul 1.1 dan modul 1.2, serta kaitan dari kedua modul tersebut dengan menggunakan model refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 adalah yang pertama, dalam mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman pendidik, dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Yang kedua, pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memahami pembelajaran berarti menuntun dan memerdekakan anak dalam belajar yang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, bagi seorang pendidik haruslah menerapkan semboyan pendidikan, diantaranya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani secara seimbang dan berkesinambungan. Pada modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, yaitu guru penggerak harus mengenali dan memahami nilai yang ada pada dirinya, sehingga mampu memahami kebutuhan murid dan menuntunnya sesuai tahapan usianya. Selanjutnya, hidup adalah pilihan sebagai pendidik. Kita harus mampu menuntun anak untuk memilih jalan kodrat yang menguatkan mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, guru penggerak harus berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh agar mampu menjadi agen perubahan. Momen yang paling menantang bagi saya adalah 1. Melaksanakan aksi nyata pada modul 1.1. Menantang bagi saya karena pembelajaran saya dari yang berpusat pada guru perlahan-lahan menjadi pembelajaran berpusat pada murid dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Kedua, mengajarkan dan menyelesaikan tugas-tugas yang ada pada LMS dengan batas dudet yang singkat. Ketiga, berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman kelompok yang ada di kelas 0703. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2. Pada modul 1.1, kita telah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang bisa saya ambil pada pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Kekuatan anak di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal menuntun, artinya murid diberi kebebasan dalam mengeksplorasi bakat dan minatnya dalam proses pembelajaran. Namun, sebagai seorang pendidik,
Tugas kita adalah sebagai fasilitator atau pamong yang memberikan arahan, tuntunan, dan bimbingan agar anak tersebut tidak kehilangan arah dalam mengeksplorasi bakat dan minatnya. Hal ini selaras dengan pendidikan yang menghamba pada murid. Pada modul 1.2, kita telah mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dari guru penggerak itu sendiri diantaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Selanjutnya, peran dari guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Jika dikaitkan antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid, atau memerdekakan murid. Hendaknya seorang pendidik harus terlebih dahulu memiliki nilai-nilai guru penggerak. Salah satunya adalah pembelajaran berpihak pada murid dan inovatif. Jika dalam kelas seorang pendidik dalam proses pembelajaran berpihak pada murid atau melakukan inovasi, strategi, model, dan media pembelajaran, saya yakin bahwa akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan karena sesuai dengan kodrat anak. Selanjutnya adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan secangkir kopi yang belum ditambahkan gula dan sesudah ditambahkan gula. Ketika kopi diseduh tanpa gula, ada rasa pahit pada kopi itu. Begitu juga saya. Rasa pahit tersebut merupakan tantangan, hambatan, dan kendala yang dihadapi oleh saya dalam melaksanakan pembelajaran yang berfokus pada tuntutan kurikulum. Ketika kopi tersebut ditambahkan gula, sudah terasa manis. Artinya, rasa manis pada kopi tersebut saya rasakan ketika banyak ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, dan saya implementasikan ke murid sehingga proses pembelajaran yang tadinya berpusat ke guru menjadi berpusat pada murid. Saya sangat bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman. Saya harus banyak belajar untuk membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta memotivasi saya untuk mempraktikkan dan berbagi. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa 1. Pembelajaran yang baik ketika murid mendengarkan penjelasan saya dari awal pembelajaran hingga akhir, dan saya hanya sumber satu-satunya ilmu pengetahuan. Kedua, saya berpikir bahwa murid ibarat kertas kosong yang belum ada coretan, dan yang memenuhi kertas tersebut dengan coretan adalah guru. Ketiga, saya selalu berpikir bahwa murid yang berhasil adalah murid yang mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM, dan yang tidak berhasil adalah murid yang tidak mencapai KKM. Keempat, saya tidak pernah merefleksikan apa yang saya kerjakan dalam pembelajaran. Kelima, saya kurang berkolaborasi dengan teman sejawat terkait strategi dan model pembelajaran. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran saya kurang memberikan inovasi-inovasi terkait model, media, dan strategi pembelajaran. Sekarang saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya harus bisa menerapkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid pada proses pembelajaran,
inovasi dalam membuat model dan media pembelajaran, berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait proses pembelajaran, dan melakukan refleksi diri sehingga filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat anak akan terwujud. Dan jelas saya akan menjalankan peran saya, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran dan menjadi coach bagi guru lain. Refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang akan saya lakukan sendiri dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak adalah 1. Merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Kedua, bersama-sama rekan sejawat dan kepala sekolah berkolaborasi merancang model dan media pembelajaran yang inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan murid dan juga disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Ketiga, merancang dan melaksanakan pembelajaran inovatif yang disesuaikan dengan kodrat zaman anak, yaitu pembelajaran abad 21 dan menyongsong revolusi industri 4.0. Kelima, aktif dalam melakukan pengembangan diri dengan mengikuti kegiatan-kegiatan BIMTEK, diklat, webinar yang disediakan secara daring maupun luring tanpa adanya paksaan dan suruhan dari pihak manapun. Kelima, akan melakukan refleksi diri sesudah pembelajaran berlangsung. Bapak Ibu guru hebat, pepatah mengatakan bahwa tujuan paling prinsip dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru, tidak hanya mengulangi apa yang dilakukan generasi sebelumnya. Manusia yang kreatif, memiliki daya cipta dan penemu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.